Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Macung yang ada di Kota Malang. Jadi kami akan menjelaskan analisis kritis yang telah kami lakukan mengenai sengketa tenaga kerja yang terjadi di salah satu perusahaan. Nah, untuk perusahaannya itu kita mengambil perusahaan PT Unilever. Nah, jadi kita akan bahas mengenai jenis sengketanya, sumber hukumnya, dan sampai selesai penyelesaian sengketa tersebut seperti apa. Jadi, stay tune, enjoy, dan nikmati video ini. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Filbert Feblin Bentley, dengan NIM 11181800025. Jadi, saya di sini akan menjelaskan jenis sengketa yang terjadi di PT Unilever ini, teman-teman. Nah, kita mengambil cukup salah satu saja ya. Jadi salah satu sengketa kerja yang terjadi di PT Unilever ini yaitu jenis perselisihan hak. Yaitu adanya perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak seseorang akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerjasama. Nah, jadi pada tahun 2015 terdapat salah seorang mantan karyawan yang ada di PT Unilever Indonesia yang melakukan gugatan ke pihak perusahaan karena menurutnya haknya itu tidak terpenuhi selaku karyawan yang mengajukan pensiun dini dan tidak dikonfirmasi oleh pihak perusahaan tersebut. Nah, kasus ini diawali dari adanya permohonan dari mantan karyawan ini, yaitu mengajukan pensiun dini oleh namanya adalah Revita Tantre Yanuar ke Unilever pada tanggal 5 Februari 2015. Nah, di sini awalnya perusahaan menolak permohonan itu dengan alasan bahwa Revita ini telah bekerja cukup lama. Namun keinginan Revita ini semakin keras untuk mengakhiri hubungan kerja yang ada di perusahaan ini. Akhirnya dengan terpaksa perusahaan memenuhi permintaan dari Revita ini. Kemudian Unilever sepakat untuk menerima permohonan pensiun dini dari karyawan ini yang telah bekerja selama 25 tahun sejak 1 Mei 1990 tersebut. Nah, akan tetapi permohonan yang diajukan terkait permintaan pemberian program fasilitas kesehatan pasca pensiun ini tidak dipenuhi oleh perusahaan. Nah, alasannya karena Unilever ini tidak memberikan program kepada karyawan yang mengajukan pensiun dini. Nah, perusahaan menyatakan pemberian fasilitas perawatan kesehatan pasca pensiun ini hanya diberikan kepada karyawan yang melalui pensiun normal. Nah, dalam berkas gugatan yang diterima, Revita menilai bahwa sikap PT Unilever ini bertentangan dengan peraturan perusahaan. Misalnya nih, dalam peraturan perusahaan tentang program perawatan kesehatan disebutkan bahwa karyawan pensiunan yang mengambil pensiunnya, perawatan kesehatan berhak mendapatkan perawatan kesehatan dalam masa pensiunnya. Revita juga menyatakan bahwa dalam praktik yang berlaku umum di Unilever merupakan hak bagi seluruh pensiunan. Artinya, itu dikembalikan kepada karyawan apakah mau atau tidak mengambil haknya atau keputusan berada di tangan karyawan dan bukan di tangan perusahaan. Nah, padahal Revita menyatakan secara tegas bahwa sudah memilih atau sudah mengikuti program. Selain itu juga menyatakan bahwa menurut peraturan perusahaan tidak ada tertulis bahwa pembedaan mengenai hak pensiunan untuk mendapatkan program apakah melalui pensiun dini ataupun pensiun normal. Yang selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ivan Andreas dengan NIM 11181810037. Di video ini nanti saya akan melanjutkan menjelaskan di bagian B, yaitu sumber hukum yang dilanggar atau undang-undang yang dilanggar. Sebelum itu, nanti sumber hukum yang akan dibahas nanti adalah sumber hukum yang dilanggar oleh pihak PT Unilever. Oke, untuk yang pertama, adanya perselisihan hak antara perusahaan dan karyawan menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Konflik tersebut dapat diredam dengan adanya pemenuhan hak
atau musyawarah antara kedua belah pihak dan pihak penengah. Jika tidak adanya pemenuhan hak atau musyawarah, menjadikan pihak penggugat mencari jalan keluar dengan melakukan gugatan kepada pengadilan. Pihak penggugat sebelum melakukan gugatan akan mencari bukti yang kuat atas pelanggaran yang dilakukan, kemudian dengan menggandeng kuasa hukum, ia melakukan gugatan ke meja hijau. Lalu, adapun pengertian sumber hukum sendiri, yaitu sumber hukum merupakan undang-undang atau aturan yang digunakan untuk menentukan keadilan. Sumber hukum ini biasanya digunakan jika terjadi pelanggaran. Sumber hukum tersebut dapat berupa tulisan, dokumen, naskah, atau sejenisnya yang berisi aturan dan bertujuan untuk memperoleh keadilan. Sumber hukum menjadikan aturan-aturan yang ada bersifat mengikat dan memaksa, sehingga jika aturan tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Lalu yang selanjutnya, sumber hukum dibedakan menjadi dua. Untuk yang pertama adalah sumber hukum material, dan untuk yang kedua yaitu sumber hukum formal. Untuk sumber hukum material ini merupakan sumber hukum yang asalnya dari materi hukum. Sumber hukum ini nantinya menjadi faktor yang membantu dalam menentukan isi atau materi hukum. Misalnya agama, kesusilaan, akal pikiran, budi pekerti, dan lain-lain. Sedangkan sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hukum formal ini membentuk pandangan hukum menjadi aturan hukum yang sifatnya memaksa dan mengikat. Sumber hukum formal ini dapat meliputi undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan doktrin. Nah, undang-undang meliputi semua bentuk peraturan. Kebiasaan meliputi aturan yang berkembang di masyarakat. Keputusan hakim merupakan perkara yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi dijadikan pedoman oleh hakim lainnya. Traktat yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih yang membahas suatu masalah tertentu. Sedangkan doktrin merupakan pendapat dari sarjana hukum yang terkemuka dan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan hakim. Untuk sikap dari PT Unilever Indonesia ini sangat bertentangan dengan peraturan perusahaan tentang program perawatan kesehatan. Karena dalam program ini tertulis bahwa karyawan pensiunan yang mengambil program perawatan kesehatan berhak mendapatkan perawatan kesehatan dalam masa pensiunnya. Revita merasa bahwa program ini berlaku umum dan diperuntukkan bagi seluruh karyawan PT Unilever Indonesia yang mengikuti program tersebut. Dalam hal ini, Revita terbukti mengikuti program yang ada di perusahaan yaitu program perawatan kesehatan. Tetapi ia tidak mendapat fasilitasnya ketika telah pensiun. Jadi pada bagian C yaitu konsekuensi atas pelanggaran. Peraturan dibuat untuk ditaati agar terjadi sebuah keseimbangan dan keadilan. Peraturan juga menjadikan diri untuk lebih disiplin. Apabila terdapat aturan yang dilanggar maka disebut pelanggaran. Nah, konsekuensi dari adanya pelanggaran itu yaitu sanksi yang dapat diajukan oleh penggugat terhadap pihak tergugat. Penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Akan tetapi, sebelum melakukan gugatan ke meja hijau, ia mengatasi masalah ini dengan metode, ada dua metode, yaitu metode bipartit dan tripartit dengan pihak perusahaan. Metode bipartit dan tripartit adalah suatu metode perundingan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang hubungan kerja atau hubungan industrial, baik antara perusahaan atau pemberi kerja dengan pekerja atau karyawan. Diatur dalam menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan
bahwa penyelesaian hubungan industrial yang disebut UU PPHI nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial menyebutkan bahwa perundingan bipartit merupakan perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Sedangkan perundingan tripartit adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pihak ketiga. Mekanisme atau tahapan bipartit dan tripartit dapat dilakukan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu yang dilakukan adalah perundingan bipartit. Bipartit dilakukan oleh kedua pihak yang berselisih, yaitu antara pihak perusahaan atau pemberi kerja dengan pihak pekerja atau karyawan. Perundingan ini dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dalam praktiknya harus diselesaikan paling lambat 30 hari sejak dimulainya perundingan. Apabila dalam waktu 30 hari tidak tercapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal dan berlanjut ke tahap kedua. Selanjutnya tahap kedua yaitu perundingan tripartit. Perundingan ini diikuti oleh pihak perusahaan atau pemberi kerja, pihak pekerja atau karyawan, dan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Pada perundingan bipartit, yang salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit. Jika bukti tidak lengkap, maka pihak yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib mengembalikan berkas paling lambat 7 hari sejak diterimanya berkas oleh bidang ketenagakerjaan. Setelah berkas lengkap, maka pilihan instansi akan menawarkan kedua pihak yang berselisih untuk menyelesaikan kepada mediator. Mediator yaitu pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Jika penyelesaian tidak mendapat kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industri. Selanjutnya, perundingan bipartit oleh PT Unilever Indonesia dan Revita dilakukan pada tanggal 19 Mei 2015. Unilever yang diwakili kuasa hukumnya Kemalsja dan Associates sepakat bahwa permohonan pensiun dini Revita disetujui. Pensiun dini disepakati sejak 1 Juli 2015 tanpa diikuti dengan pemberian hak berupa program perawatan kesehatan, sehingga Revita menggandeng BP Lawyers Counselors at Law sebagai kuasa hukumnya dan menyatakan secara tegas tidak menerima pemutusan hubungan kerja tanpa adanya fasilitas program kesehatan. Dalam surat itu, Disnaker memberikan anjuran agar perusahaan memberikan fasilitas kesehatan setelah pensiun kepada Revita. Akan tetapi pihak Unilever tidak memberikan jawaban atau tanggapan terhadap anjuran tertulis tersebut. Atas sikap ini, Revita bersama kuasa hukumnya menilai bahwa Unilever menolak anjuran tertulis dari Disnaker. Hingga pada akhirnya, dengan bermodalkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Revita mengajukan gugatan penyelesaian perselisihan hak ke PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam petitumnya, Revita dan kuasa hukumnya memohon kepada majelis hakim agar Oke, perkenalkan, nama saya Samuel Yonatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait hasil penyelesaian. Hasil penyelesaian itu merupakan suatu akhir dari permasalahan.
terkadang juga penyelesaian itu tidak menghasilkan hasil yang baik maupun keadilan yang baik, baik pihak satu dengan pihak yang lainnya, ataupun justru malah kedua pihak itu sama-sama merasa tidak ada keadilannya. Nah, jadi di hasil penyelesaian pada kasus ini menurut saya itu belum memenuhi dari rasa keadilan sendiri. Karena hingga berita hari ini juga belum ada info atau kelanjutan dari permasalahan ini, baik dari pihak yang tergugat maupun dari pihak Unilever. Jadi saran saya terhadap pihak yang terlibat, pihak pekerja, pihak perusahaan maupun pemerintah supaya melakukan upaya preventif dan kualitatif, yaitu di setiap perjanjian kerja hendaknya terdapat perjanjian tertulis supaya semua pihak dapat mengetahuinya, dan supaya juga pihak itu menandatangani di atas materai. Jadi supaya ada bukti bahwa kalau misalnya pihak itu tiba-tiba mau protes, itu ada buktinya bahwa ini loh ternyata kamu udah menandatangani, kamu udah membaca kontraknya, kamu udah gini. Jadi itu supaya lebih jelas dan tidak ada pihak yang akan dirugikan. Kemudian selain itu juga pihak perusahaan juga harus lebih menjelaskan program kerjanya gimana supaya nanti pekerja atau karyawannya nggak salah tangkap atau nggak salah miskomunikasi. Jadi supaya lingkungan bekerja itu bisa efisien dan produktif. Oke, kok dari hasil pembahasan atau hasil penyelesaian seperti itu. Oke, opini saya mengenai kasus di atas, menurut saya hal ini perlu diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, di mana melalui sengketa yang telah dijelaskan oleh kelompok kami di sini, kita bisa menarik beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita jadikan acuan agar kedepannya kita tidak dapat menyalahgunakan kewajiban ini. Nah, dari kasus Revita dapat diambil pelajaran bahwa harus ada sebuah perjanjian tertulis, baik itu berupa kontrak kerja, kemudian ditandatangani dan di atas materai biar sah oleh semua pihak yang terlibat. Nah, kemudian juga dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa betapa pentingnya komunikasi dan juga koordinasi antara perusahaan dan juga pekerja ini. Nah, komunikasi dan koordinasi ini terkait adanya program kerja yang perlu lebih spesifik lagi. Nah, selain itu pentingnya juga mengajukan pertanyaan. Jadi, apabila terjadi kesalahpahaman atau mungkin kurang mengerti mengenai kontrak kerja yang dilakukan, perlu dipertanyakan sehingga di belakangan tidak terjadi sebuah masalah. Itu mungkin opini dari saya yang perlu diperhatikan lagi oleh teman-teman yang ada pekerja dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Lalu yang selanjutnya, saya akan memberikan refleksi atau hal yang saya dapatkan dari kasus PT Unilever tersebut. Jadi menurut saya, sikap PT Unilever Indonesia ini sangat bertentangan dengan peraturan perusahaan tentang program perawatan kesehatan. Karena dalam program ini tertulis bahwa karyawan pensiunan yang mengambil program perawatan kesehatan berhak untuk mendapatkan perawatan kesehatan dalam masa pensiunnya. Sedangkan Revita tersebut tidak mendapatkan fasilitasnya ketika telah pensiun. Nah, dari kasus Revita ini mengajarkan kita mengenai betapa pentingnya perjanjian tertulis dan sistem kontrak yang transparan. Perjanjian tertulis sangat penting karena dengan adanya perjanjian itu membuat semua pihak mengerti tentang kontrak kerja yang sedang berjalan. Dalam perjanjian tertulis ini nantinya memuat sistem kontrak antara pihak satu dengan pihak lain yang dari kedua pihak harus menandatangani kontrak untuk menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan paham dan menyetujui adanya kontrak tersebut. Nama saya Glenn dengan NIM 1118130. Refleksi atau opini
dari masalah PT Unilever, yaitu menurut saya PT Unilever bertentangan dengan peraturan perusahaan tentang program perawatan kesehatan yang ada di dalam perusahaan. Karena dalam program ini tertulis bahwa karyawan pensiunan yang mengambil program perawatan kesehatan berhak mendapatkan perawatan kesehatan dalam masa pensiunnya. Akan tetapi, masyarakat atau karyawan pensiunan merasa tidak mendapatkan haknya karena PT Unilever bertindak seenaknya dan bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Maka solusi atau jalan tengah yang menurut saya paling benar adalah ada dua cara melalui proses bipartit dan tripartit. Kalau bipartit yaitu penyelesaian dari dua pihak melalui sengketa hukum, sedangkan tripartit melalui sengketa hukum juga tapi ada pihak ketiga. Bedanya pihak ketiga dilakukan apabila dari kedua pihak ini tidak menemukan jalan tengah dan tidak menemukan penyelesaian yang tepat sehingga menggunakan pihak ketiga. Akan tetapi selain itu dari pihak perusahaan pun sebaiknya lebih memperjelas tentang program kerja yang ada di dalam perusahaan mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman. Maksudnya apabila program kesehatan ini masih rencana atau ide, jangan sampai difikskan terlebih dahulu karena dapat menimbulkan konflik-konflik yang tidak ingin terjadi. Lalu selain itu ada juga apabila sebelum kita masuk ke dalam perusahaan ada juga perjanjian kerja di mana ada kontrak atau tanda tangan beserta aturan-aturan perusahaan yang ada, sehingga apabila terjadi kesalahan dari pihak perusahaan atau karyawan telah terdapat konsekuensi yang berada di atas kertas atau di atas materai yang dapat menjamin bahwa setelah terjadinya penandatanganan hal tersebut, maka pihak perusahaan dan pihak karyawan telah menyetujui hasilnya dan menyetujui seluruh isi yang ada di dalam kertas tersebut. Sekian solusi dan refleksi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, pendapat saya tentang perselisihan di PT Unilever ini, yang pertama adalah perselisihan ini terjadi pada tahun 2015. Awal perselisihan ini adalah ada salah satu seorang karyawan yang mengajukan pensiun dini tetapi ditolak oleh perusahaan, dan akhirnya setelah dilakukan perundingan dengan perusahaan, akhirnya pensiun dini tersebut dipenuhi oleh perusahaan, tetapi karyawan tersebut tidak mendapatkan hak-hak dari pensiun tersebut. Bisa diketahui karyawan yang meminta pensiun dini ini sudah bekerja lama di PT Unilever. Selanjutnya, pensiun ini merupakan kondisi di mana seorang pegawai atau pekerja di perusahaan telah berhenti bekerja akibat beberapa hal tertentu. Mungkin karyawan tersebut kondisi kesehatannya menurun ataupun kendala lain. Selama ini ketentuan mengenai batas usia pensiun telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Seseorang yang bekerja di perusahaan swasta berhak mengajukan pensiun jika telah berumur di atas 55 tahun dan batas usia pensiun wajib maksimum 60 tahun. Setelah pensiun, mereka juga akan mendapat hak uang pensiun dari perusahaan tempat mereka bekerja. Uang pensiun merupakan hak pekerja yang merupakan penghasilan yang mereka terima setelah bekerja sekian tahun dan memasuki usia pensiun. Nah, bisa dilihat di sini bahwa karyawan ini sudah bekerja lama di PT Unilever. Maka dari itu, PT Unilever wajib untuk memberikan hak-hak pensiun kepada karyawan ini. Sekian dari pendapat saya. Oke, baik, lanjut ke refleksi dan opini. Jadi pelajaran yang saya dapat dari kasus ini, jadi meskipun kita sudah menjadi perusahaan besar, sangatlah penting untuk menjaga konsistensi dalam hal memelihara dan mensejahterakan karyawan. Dari hari ini kita bisa mengetahui Unilever sudah sangat berdampak lah bagi dunia
apalagi untuk Indonesia sudah sangat maju. Tapi masih ada kasus seperti ini, berarti membuktikan bahwa memang berarti masih ada keteledoran dalam hal mensejahterakan atau memelihara karyawannya. Maka dari itu pentingnya juga kita sebagai manusia untuk menjaga dan saling memelihara satu sama lain. Kemudian untuk dari Revita Tanri Yanuar itu saya dapatkan sebelum dia tanda tangan kontrak itu lebih baik untuk dibaca dengan teliti dan lebih seksama, sehingga nantinya dia saat akan bekerja dia juga akan memperoleh hasil yang maksimal. Oke, sekian dulu dari saya, Samuel Nathan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih.